dan RMJIC. Nah, material kombinasi dari semen silikat dan zinc polikarboksilat itu ini kita mau bahas historinya dulu ya, awal-awal mulanya ya. Jadi awal mulanya JIC sendiri itu diperkenalkan sebagai material restorasi itu pada tahun sekitar 1969 sampai 1970. Sebelum adanya JIC ini, material restorasi menggunakan material restorasi yang non-adhesif atau material yang mengandalkan makroretensi sebagai bahan untuk menempelkannya, yaitu amalgam ya. Kemudian pada tahun 1977 itu muncullah GC dan 3MSP baru ya yang biasa teman-teman pakai mungkin ya. Kemudian setelah itu muncullah tahun 1980 resin modified atau RMJIC dari Vitrabond, dan pada tahun 1990 baru muncul RMJIC milik TMSP yang milik TMSP yang teman-teman mungkin pakai saat ini. Nah, kemudian mulai tahun 2000-an awal mulailah digabungkan atau dimasukkan teknologi nano ya, nano bioseramik dalam konvensional JIC. Nah, GIC konvensional sendiri itu terdiri dari dua komponen, yaitu komponen powder dan komponen liquidnya. Komponen powder dari GIC itu terdiri dari kalsium fluoroaluminosilikat gelas yang dia akan larut dalam asam dengan rasio alumina silikat yang lebih besar. Nah, powdernya sendiri itu terdiri dari silika sebesar 41,9%, kemudian alumina 28,6%, aluminium fluoride 1,6%, kalsium fluoride 15,7%, sodium fluoride 9,3%, dan aluminium fosfat sebesar 3,8%. Nah, kalau ini kita ngomongin powdernya, ya kemudian ada juga liquidnya. Liquidnya GIC ini terdiri dari posisi komponen terbesarnya itu terdiri dari asam poliakrilat sebesar 40 sampai 50% ya, asam poliakrilat. Namun, si asam poliakrilat ini memiliki viskositas yang tinggi gitu ya. Jadi dia bisa seiring berjalannya waktu konsistensinya bisa berubah menjadi gel-like, jadi terlalu kental. Sehingga ditambahkan itaconic acid sehingga dia akan menurunkan derajat viskositas dari GIC tadi. Nah, jadi komposisinya adalah poliakrilat 40 sampai 55%, kemudian tartaric acid 6 sampai 15% dan sisanya adalah air. Sorry. Oke. Nah, kemudian muncullah tadi tahun 90 RMJIC. Atau apa sih RMJIC ya? RMJIC itu tadi adalah resin modified ya, resin modified JIC. Nah, sebelum muncul resin modified JIC, itu muncullah material-material JIC lainnya ya yang direinforce atau diperkuat ya dengan bahan-bahan lain. Nah, kenapa sih di-combine sama bahan lain? Karena JIC ini memiliki sifat dia yang memang agak brittle ya, kurang kuat ya, sehingga diadakan penelitian kemudian ditambahkanlah komposisi dari powder dari JIC ini ditambahkan dengan beberapa bahan ya, dengan komposisi kimianya diubah. Nah, yang pertama ada yang fiber reinforce atau diperkuat dengan menggunakan fiber. Nah, pada kasus ini fiber reinforce ini material atau komponen kimia yang ditambahkan adalah alumina fiber atau glass fiber atau silika fiber atau carbon fiber. Nah, diharapkan dengan peningkatan atau penambahan fiber ini itu akan meningkatkan flexural strength dari JIC. Namun pada kenyataannya material ini sudah jarang digunakan karena ketika teknikalnya ya, ketika penggunaannya teknisnya itu sulit saat pengadukan dan dia memiliki resistensi yang rendah terhadap abrasi sehingga sudah tidak digunakan lagi si fiber reinforce ini. Kemudian dicoba lagi nih dengan ditambahkan metal. Jadi metal reinforce diperkuat dengan metal. Untuk yang metal reinforce ini dia menambahkan campuran silver alloy pada powder GIC. Nah, namun seperti yang teman-teman tahu, metal atau silver kan dia memiliki warna yang tidak sewarna gigi ya, beda dengan JIC biasa. Sehingga dia memiliki kekurangan paling tingginya adalah pada estetiknya yang kurang baik karena perubahan warnanya itu. Ya, oleh karena itu muncullah dibuatlah resin modified glass ionomer cement. Ya, untuk resin modified glass ionomer cement ini, powdernya itu ditambahkan partikel fluoroaluminosilikat glass bersamaan dengan fotoinisiator atau chemical inisiator tergantung dari jenis RMJIC-nya. Nah, RMJIC ini seperti yang teman-teman tahu, dia ada yang dua jenis ya. Ada yang dengan menggunakan light cure RMJIC seperti yang digambar, atau ada juga yang self cure. Nah, pada RMJIC sendiri, liquidnya itu ditambahkan 15 sampai 25% komponen resin dalam bentuk hema. Ya, jadi yang ditambahkan hema nih di RM modified ini ya, RMJIC ini, resin modified. Nah, kemudian ada lagi ini masih JIC ya. Ini JIC bukan modified. Jadi pada kasus di mana gigi posterior kehilangan struktur gigi yang cukup banyak, dikembangkanlah material JIC sebagai pengganti amalgam untuk restorasi gigi posterior ini, atau disebut dengan high viscosity glass ionomer cement. Nah, pada high viscosity glass ionomer cement ini, asam poliakrilatnya itu dibuat menjadi ukuran yang lebih halus, sehingga rasio dari powder dan liquidnya itu akan menjadi lebih tinggi, gitu. Sehingga dia akan lebih kental, ya, akan lebih kuat. Nah, ini yang perlu teman-teman hafalkan nih, ya. Ini yang teman-teman perlu hafalkan, yaitu klasifikasi dari GIC. Nah, klasifikasi dari GIC ini nggak cuma teman-teman pakai nanti untuk di S1 ya, tapi untuk di ujian juga nih kalau nanti teman-teman mau UKMP, gitu ya. Nah, klasifikasi dari JIC yang pertama adalah tipe 1, itu luting semen. Apa sih luting semen? Luting semen ini merupakan JIC yang sifatnya sedikit cair ya. Cair ini didapatkan dari komposisi powder dan liquidnya yang 1,5:1. Dia memiliki ketebalan lapisan sekitar 20 mikrometer atau bisa lebih rendah lagi. Nah, luting semen ini biasa digunakan untuk sementasi, baik sementasi crown, bridge maupun inlay yang dia bahan dasarnya metal biasanya, atau metal ditutup dengan porselen seperti PFM ya. Porselen fused metal gitu. Nah, luting semen ini memiliki setting rate yang lumayan cepat gitu ya. Nah, jadi bisa digunakan sebagai sementasi. Nah, kemudian ada tipe 2. Nah, tipe 2 atau restoratif semen ini dibagi menjadi 2, teman-teman. 2.1 itu untuk estetik dan 2.2 itu yang reinforce. Bedanya apa? Bedanya ada pada untuk 2.1 ini yang estetik, itu dia memiliki tampilan estetik yang paling baik ya. Kemudian dia memiliki rasio powder dan liquidnya 3:1. Kemudian dia memiliki setting rate auto cure, yaitu maksudnya adalah resistensi yang lambat terhadap penyerapan dan hilangnya air,
Kemudian dia juga gambarannya radio opak. Nah, untuk yang tipe restoratif ini merupakan tipe yang paling sering kita gunakan ya. JIC memang paling sering kan untuk restorasi. Ya, ini yang tadi tipe estetik 2.1, kemudian yang satu lagi itu adalah reinforce. Maksudnya reinforce itu apa? Maksudnya adalah untuk yang eh, estetik tadi dia digunakan karena apa namanya, warnanya yang lebih baik ya, sedangkan kalau reinforce ini digunakan karena dia memiliki kekuatan yang cukup besar, yang cukup kuat, tapi dia nggak estetis. Ya, jadi bisa digunakan biasanya pada area yang non estetik gitu. Kemudian dia rasio powder dan liquidnya juga sama 3:1 dengan gambaran yang radio opak. Nah, kemudian tipe 3 ini ada liner atau basis ya. Nah, lining or basis ini dia menggunakan satu jenis tipe yang sama ya teman-teman ya, keep in mind ya. Jadi nggak ada kalian tadi kan yang restorasi ada 2.1, 2.2. Kalau untuk yang liner or basis ini dia sama, tetap tipenya cuma satu, tipe 3 doang. Nah, tapi penggunaannya bisa digunakan sebagai liner atau sebagai basis. Teman-teman pahami dulu ya bedanya liner dengan basis. Liner ini itu berfungsi sebagai pelindung terhadap agen kimia atau bisa juga melindungi agen termal ya. Sedangkan basis ini bisa digunakan sebagai pengganti dari dentin. Jadi dia bisa digunakan juga untuk menahan tekanan ya, tekanan yang besar. Nah, perbedaan pada liner dan basis yang paling besar ada pada ketebalannya. Basis itu ketebalannya sekitar antara 0,5 sampai 1 mili. Sedangkan basis biasanya ketebalannya minimal 1,5 sampai 2 mili. Nah, liner ini juga dia untuk komposisi komponen powder dan liquidnya itu 1,5:1 dan memiliki gambaran radio opak juga. Nah, ini untuk basis ya. Untuk basis dia sebagai pengganti dentin dengan rasio powder dan liquidnya 3:1 ya. Ini diharapkan dia komponennya akan lebih tebal ya, akan lebih akan lebih kental ya, makanya powdernya lebih banyak. Beda sama basis tadi. Nah, kemudian ini tipe-tipe tambahannya nih teman-teman. Tipe 4 itu bisa digunakan sebagai Pitt Fisher sealant. Kemudian tipe 5 itu digunakan sebagai lemnya ortok lah ya. Jadi bisa buat mengikatkan band ortok ya, orthodontic band. Kemudian tipe 6 itu bisa digunakan untuk core build up ya, ketika kita mau melakukan restorasi indirect. Kemudian ada tipe 7. Tipe 7 ini kan seperti yang teman-teman tahu, JIC memiliki sifat melepaskan fluoride ya. Nah, tapi untuk yang fluoride release ini itu dia memiliki tambahan ya. Jadi fluoride yang keluar itu lebih besar, lebih banyak pada tipe 7. Kemudian ada tipe 8. Ya, tipe 8 itu aromatic restorative treatment. Ya, tipe 8 ini itu biasa digunakan pada kasus di mana tidak ada listrik, kemudian atau bisa digunakan saat baksos ya. Jadi ketika kita tidak bisa menggunakan instrumen motor, sehingga kita harus menggunakan instrumen tangan seperti ekskavator untuk melakukan ekskavasi. Ya, jadi bahan yang digunakan adalah JIC tipe 8 ini. Kemudian ada lagi tipe JIC tipe 9 yang digunakan untuk restoratif pada pedo. Nah, untuk physical properties dari JIC sendiri, dia memiliki compressive strength dan modulus elastisitas yang cukup tinggi. Ya, namun dia memiliki ketahanan terhadap fraktur, flexural strength dan resistance yang cukup rendah. Ya, that's why JIC ini materialnya cenderung keras namun brittle. Gitu, sehingga JIC tidak cocok digunakan pada area yang memiliki tekanan tinggi. Gitu. Jadi pada kasus di mana misalnya ada traumatic oklusi, kemudian ada apraksi gitu ya, sebaiknya tidak digunakan JIC. Nah, sedangkan RMJIC ya, Tracing Modified JIC itu memiliki flexural strength dan tensile strength yang cukup tinggi gitu. Nah, tapi dia modulus elastisitasnya kurang baik dibandingkan dengan JIC yang konvensional. Sehingga RMJIC ini dianggap lebih resisten terhadap fraktur dibandingkan dengan JIC yang biasa. Ya. Kemudian JIC ataupun RMJIC ini merupakan material yang dianggap biokompatibel. Biokompatibel maksudnya apa? Maksudnya dia dapat diterima oleh tubuh dengan baik. Ya, karena asam poliakrilat yang menjadi liquid dari JIC ini merupakan jenis asam yang lemah, sehingga dia tidak akan mengganggu atau tidak akan merusak pulpa yang ada di bawahnya. Kemudian JIC ini merupakan water based material, sehingga sangat ideal untuk digunakan untuk remineralisasi. Nah, namun JIC ataupun RMJIC ini memiliki sifat dia sensitif terhadap air. Jadi dia sensitif sekali terhadap kontaminasi dari cairan ya. Jadi pada awal sangat mungkin terjadi yang namanya fenomena water in dan water out ya, water in atau water uptake dan water out atau water loss pada tahap awal dari reaksi setting. Apa sih maksudnya water in water out ya? Maksudnya water in adalah kemungkinan air masuk ke dalam JIC sehingga menyebabkan JIC-nya menjadi buram ya, kemudian berubah warna, ataupun fenomena water out atau air keluar dari JIC yang menyebabkan JIC-nya berubah menjadi cracking ya, atau pecah-pecah tampilannya. Nah, jika semen terlalu lama terekspos dengan udara, maka semen akan kehilangan air dan akan dehidrasi ya. Jadi ini penyebabnya dia terjadi air keluar atau water out ya, atau water loss. Kemudian kalau misalnya water uptake atau air masuk terus-menerus pada 24 jam pertama ya, selain tadi dia bisa menyebabkan cracking ya, kalsium dan aluminium ion itu dapat keluar dari semen sehingga nggak akan kebentuk nih polikarboksilatnya, jadi nggak setting ya. Nah, ini ya tadi ya, water out, water in menyebabkan permukaan yang kasar dan chalky dengan kekerasan permukaan yang rendah. Ya, that's why untuk mencegah kontaminasi, water in ataupun water out, kita bisa mengaplikasikan beberapa bahan tertentu, yaitu bisa dengan menggunakan low viscosity bonding resin, fluoride varnish, vaseline, cocoa butter, ya, atau bisa dengan menggunakan vaseline paling sering ya, mungkin ya. Kalau varnish dia karena harganya cukup mahal, atau bonding juga karena pricey ya, jadi paling sering mungkin di klinik-klinik menggunakannya vaseline. Okay. Nah, kalau kita lihat dari adesinya JIC ya. Adesi JIC ini cukup baik dengan struktur gigi karena dia akan ada hubungan antara grup karboksil dari semen dengan kalsium dari struktur gigi. Ya, kemudian enamel sendiri itu memiliki presentase inorganik yang lebih tinggi sehingga biasanya bonding dari JIC itu paling baik ketika dia ketemunya kalau sama enamel, ya.
Nah, namun ketika kita preparasi ini biasanya itu akan menghasilkan terbentuknya smear layer. Nah, adesi yang lebih baik itu akan terjadi ketika smear layer-nya itu sudah dibuang, ya sehingga nanti akan terbentuk ikatan langsung antara gigi dengan GIC. Nah, untuk menghilangkan smear layer ini, itu bisa dengan pengaplikasian surface conditioner atau dentin conditioner yang memiliki komponen 10-25% asam poliakrilat yang diaplikasikan sekitar 10-15 detik. Cara pengaplikasiannya sama seperti kita mengaplikasikan EXA ya. Oke, kemudian jika dilihat dari fluoride release-nya atau pelepasan fluornya, GIC ini sendiri itu memiliki 10-23% fluor yang ada di dalam matriks. Nah, fluornya ini akan dilepaskan dari bubuk kacanya itu ketika pengadukan. Ya, ketika bubuk dan cairan dicampur, ion fluoride itu akan dilepaskan bersamaan dengan ion kalsium dan aluminium serta sodium, yang kemudian dia akan nantinya membentuk matriks semen dan nantinya akan melepaskan fluor. Nah, fluoride release pada GIC ini paling tinggi terjadi pada 24 jam after pengadukan. Ya, kemudian dia akan turun terus sampai dia akan mencapai nilai konstan dan stabil setelah 3-4 bulan. Nah, namun fluor ini biasanya pelepasan fluor ini biasanya terjadi dari interior restorasi ke permukaan, di mana nanti ketika dia sudah mencapai permukaan dan akan bercampur dengan saliva, dia kemudian akan hilang. Gitu ya. Jadi sifat antikariogenik pada GIC yang ada pada margin restorasi itu akan berkurang seiring berjalannya waktu karena fluoride release-nya pun juga akan berkurang. Gitu ya. Nah, namun si GIC ini itu bisa dikatakan sebagai fluoride reservoir atau reservoir fluoride. Maksudnya apa? Seperti yang tadi saya sudah katakan, kan dia fluornya akan turun terus ya sampai dia stabil pada 3-4 bulan. Nah, tapi ketika ada pengaplikasian topical fluoride, fluor yang ada pada topical fluoride ini bisa masuk ke dalam GIC lagi. Ya, jadi GIC-nya kayak recharge nih dari fluoride. Ya, sehingga nanti dia bisa ketika dibutuhkan pada lingkungan mulut yang sudah kekurangan fluoride, dia bisa keluar lagi si fluoride-nya itu, ya. That's why dia disebut dengan reservoir effect. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian reaksi setting dari GIC ini terdiri dari reaksi asam basa sederhana. Maksudnya dia terjadi antara diffuse antara particle glass dengan matriks. Nah, reaksi setting dari GIC ini terdiri dari 3 stage atau 3 tahapan. Tahapan yang pertama itu disebut disolusi. Nah, tahap disolusi ini itu terjadi ketika awal mulai diaduk ya. Jadi ketika lapisan permukaan particle glass terpapar dengan cairan poliasidnya, ya jadi dia mulai keaduk, selanjutnya dia akan mulai menyatu dan mulai berdifusi ya. 20-30% particle glass itu akan terurai, kemudian ion kalsium dan aluminium akan dilepaskan dan akan bereaksi dengan fluoride. Kalsium fluoride akan terpecah, kemudian dia akan bereaksi dengan kopolimer akrilik hingga membentuk matriks yang cukup stabil. Nah, ketika dia berada pada tahap disolusi ini, tampilannya nanti si GIC-nya, semennya itu akan terlihat glossy dan bisa menempel ke struktur gigi. Jadi yang selesai ini sudah selesai mengadukan, ini sudah masuk di tahap disolusi. Kemudian dilanjutkan dengan stage kedua atau presipitasi garam atau precipitation of salt. Precipitation salt ini itu dimulai dari ion kalsium atau strontium dan alumina itu berkaitan dengan asam poliakrilat sehingga dia akan membentuk cross-linking chain dan mulailah pengerasan pada tahap awal. Nah, permukaan kalau kita lihat klinisnya untuk melihat udah tahap mana ya. Kalau untuk precipitation of salt ini biasanya dia tampilannya itu sudah mulai mengeras ya, sudah mulai keras dan biasanya terjadi sekitar 4-10 menit setelah pengadukan. Dengan maturasi finalnya itu terjadi setelah 24 jam. Ion aluminium yang sudah terikat dengan matriks semen itu menyebabkan cross-linking chain-nya akan semakin kuat. Kemudian ion fluoride dan ion fosfat akan membentuk kompleks salt ya, kompleks garam yang tidak mudah larut. Kemudian reaksi setting yang ketiga ini disebut dengan hydration of salt. Hydration of salt ini merupakan proses maturasi di mana fase hidrasinya itu progresif dari matriks garam tadi menyebabkan terjadinya peningkatan physical properties dari GIC. Tampilannya pada hydration of salt ini setting dari GIC-nya sudah sempurna dengan glass particle dikelilingi oleh silika gel di dalam matriks polyanion. Tampilannya kira-kira seperti ini ya. Jadi liquid powder digabungkan, inisialnya dia seperti ini, kemudian final set-nya kira-kira seperti ini. Nah, untuk manipulasinya sendiri, GIC ini terdiri dari beberapa jenis. Yang paling sering mungkin yang teman-teman lihat adalah yang powder dan liquid terpisah, yang nanti akan diaduk dengan tangan ya atau hand mixing. Untuk yang tipe ini, nanti pada kemasannya itu akan disediakan sendok takar untuk mengambil bubuk sesuai takaran dari manufaktur, dari pabriknya. Kemudian nanti kemasan botolnya itu sudah didesain sedemikian rupa sehingga dia akan mengeluarkan cairannya one drop at a time, jadi cuma 1 tetes aja, dan 1 tetesnya itu biasanya kira-kira sesuai dengan powder yang di sendok sudah ditakar tadi ya. Hal yang perlu diperhatikan ketika kita mau memanipulasi GIC, sebaiknya tetesan pertama itu tidak dipakai. Kenapa? Karena dianggap tetesan pertama biasanya berisi dengan bubble, sehingga dia akan mengurangi isi dari liquid GIC-nya tadi, sehingga nanti dianggap tidak sesuai dengan rasio yang sudah disesuaikan. Kemudian usahakan melakukan pengadukan pada suhu ruangan selama 40-60 detik dengan menggunakan spatula plastik dan di bawahnya ditutup dialasi dengan menggunakan paper pad. Ya, kenapa nggak boleh pakai yang kaca? Kenapa nggak boleh pakai yang kaca ataupun yang besi? Karena dikhawatirkan kaca ataupun besi ini dapat bereaksi dengan powder dari GIC sehingga menyebabkan terjadinya reaksi yang tidak diinginkan. Ya, ini jenisnya ya powder dan liquid terpisah. Ini untuk yang restoratif, tipe restoratif, atau tipe 2 ini yang untuk luting ya, untuk semen. Nah, untuk mengaduknya caranya, nanti habis ini kita lihat video ya. Untuk mengaduknya, powdernya dibagi menjadi 2 bagian sama rata. Kemudian diaduk bagian pertamanya sama sekitar 20 detik. Kemudian ditambahkan mengaduk bagian kedua selama 20 detik dengan gerakan press and fold. Ya, fold and press and fold sama aja. Kemudian untuk working time dari GIC sendiri itu sekitar 60-90 detik. Nah, kita tahunya dari mana dia sudah mulai setting, ya, udah mulai menunjukkan akhir dari working time, itu ketika kita sudah melihat kilap yang berkurang pada semen kita gitu ya. Jadi dia udah mulai doff gitu ya warnanya ya, awalnya glossy.